Mungkin biasanya kan di badan eksekutif sendiri kan biasanya kan sudah menyiapkan calon-calon atau bagaimana strategi biar ada penerus dari roda organisasi itu sendiri. Oke, saya politisi ya. Iya. Menyiapkan calon. Saya nggak menanamkan politik dinasti ya di sini. Lebih dulu ya. Oke. Ya monggo silakan sambil diminum sambil dimakan Saya ya. nggak menanamkan politik dinasti di sini. Tapi kalau memotivasi kawan-kawan untuk berpartisipasi di pemilu raya ini tentu saja, karena itu juga menjadi bukan keharusan bahkan kewajiban ya. Kita sudah memotivasi, kita sudah memberikan jalan, kita sudah menunjukkan seperti apa sih badan eksekutif itu, seperti apa kegiatannya, apa manfaatnya. Tapi kalau pertanyaannya, apakah sudah mengkader? Kalau mengkader secara personal, belum. Tapi kalau memotivasi, ngopi sana-sini, sudah. Nah, kalau gambaran saya ya, mungkin calon tunggal mungkin ada. Tapi mencari lawannya ini loh yang sulit ini di eksekutif. Yang saya lihat seperti itu, mencari lawannya. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Karena kenapa? Masih mereka udah pesimis duluan lah. Lah wong offline ae kegiatan lah ono online. Sing ono masalah toh isine kan. Itu pasti gambarannya udah kelihatan. Pasti ada nanti pemikiran-pemikiran, oh ini datanya dimanipulasi, oh datanya diubah-ubah, oh datanya tidak jujur dan seperti itu. Data pemilu. Iya. Kalau saya melihat di KS-nya, kita kan biasanya rame nih, berkubu-kubu biasanya seperti itu kan. Iya. Tapi sampai saat ini kayaknya masih ada ayam, dan mereka juga ketika ditanya kebanyakan ya kurang tertarik gitu. Karena tapi keuntungan terbesar orang nyalon di pemilu online ini kelihatan sopo sing bener-bener ngabdi. Karena gak ada panggung di sini. Iya. Mereka nggak akan dapat apapun. Dijoli SPP ini pun tidak. Bahkan nilainya mungkin ada yang C kan seperti itu. Kan gak ada panggung di sini gitu. Biasanya kan orang masuk organisasi salah satu tujuannya kan ingin membangun personal branding. Iya. Personal branding ben aku dikenal lah di UNAS seperti itu. Tapi kan kalau online kayak gini ya angel juga kan, ketemu ambe maba ya angel. Pingin caper ya. Angel kan seperti itu, apalagi kalau seandainya urusan dengan birokrasi kampus masalah keuangan, yo pasti angel kan? Nah itu sih yang saya takutkan nanti itu, kekhawatiran sehingga terjadinya kevakuman. Makanya besok saya juga ngajak ngopi sih, diskusi sama ini presma tahun sebelumnya. Barangkali mungkin dari kawan-kawan seperti Mas Guntur, kemudian Bang Rusdi, Mas Alwi itu bisa ngasih saran dan masukan. Karena gini ya, kalau melihat bukan mantan sih, presma sebelumnya, saya melihat organisasi itu mempunyai peranan penting bagi beliau semuanya. Karena gini, coba kita lihat kawan-kawan yang aktif di organisasi seperti katakanlah presma sebelumnya, kayaknya masa depan mereka cerah gitu. Ya maksudnya gini, kita melihat ya, kalau menanyakan manfaat masuk di organisasi, meskipun kita terlepas dengan offline dan online-nya, gini. Saya melihat dari ketiga ini atau bahkan sebelum-sebelumnya ada yang udah jadi dosen, ada yang udah diriin CEO apa. Jadi NU itu punya yang namanya saingannya Gojek. Itu salah satu presmanya Unhas tahun berapa gitu yang mendirikan. Kenapa? Karena gini, yang paling penting yang saya kritisi kalau untuk mahasiswa yang apatis ya. Ini kan nanti kita juga pengennya mahasiswa itu ikut di pemilu gitu kan, aktif semua. Saya pernah disindir sama wakil rektor. Saya tanya sama mahasiswa yang apatis ya sama kampus. Yang memang kampus prestasi punya, kuliah jarang, organisasi apa lagi, terus awamu ngampus katanya foto. Itu maksudnya kamu itu memberikan sumbangsi untuk kampus apa? Tapi ketika ada masalah seperti KKN atau UKT yang lain, paling gencar ngomongnya. Kalau mereka sudah disenggol, mereka bakalan maju kan. Kalau mau kan. Nah itu kan yang banyak mahasiswa seperti itu di Unhas itu. Sekarang gini lah, kawan-kawan buat kegiatan, ada yang gini ke saya, Mas lihat dong kayak UGM presmanya, DPM-nya jago. Sekarang gini lah, bawa tuh jadi takwa, suruh jadi presma di Unhas, jago kalau dia sama organisasi Unhas. Gak mungkin, karena masalahnya itu mahasiswanya ya tau lah, buat kegiatan seminar sing toko yo biasanya anggotaku piro iki digusurkan, itu menjadi permasalahan yang dialami kita semua gitu kan. Nah kemudian untuk meningkatkan girohnya itu, saya juga sampai saat ini kebingungan
kebingungan karena offline aja banyak mahasiswa yang nggak terimanya itu dalam artian angel kegiatan gitu, apalagi di online. Terus apa sih aku capek-capek masuk organisasi UNAS, ngusung-ngusung dan yang lainnya. Tapi kalau saya berkaca dari kawan-kawan kampus negeri, jadi gini skemanya, mereka itu organisasi seperti legislatif sama BEM-nya di paling atas itu mengusahakan piye carane kudu ono apresiasi gaya mahasiswa yang aktif. Orang itu realistis bro, mau gimana pun juga. Aku melebu BEM, aku dijadikan, maksudnya aku dijamin bayar SPP pasti semangatnya tinggi. Itu pasti. Ya bukan kita perhitungan, tapi masa kita ngopi pakai uang sendiri kan? Oke lah, pengabdian boleh pengabdian, tapi kita juga masih dapat uang dari orang tua. Kenapa organisasi di kampus negeri itu girohnya besar? Karena mereka dijamin apresiasinya. Hal kecil. Bukan saya pengen merelasikan, namanya ngomong sama teman-teman DPM. Ketika wisuda ini, yang sering dipanggil siapa? Kawan yang juara robotika, meskipun juara 1 ya. Kemudian yang tulis buku, kemudian yang oke lah yang seperti hafalan Quran itu udah sampai yang produk paving nggak ada Mas. Yang ada fresh itu nggak ada Mas. Padahal itu ada kreativitasnya seperti itu. Teknik sipil punya paving kan? Iya. Bagus, tapi kenapa gak dipanggil? Yang dipanggil ya yang kira-kira menang. Tapi kenapa kawan-kawan yang justru menghidupkan organisasi di UNAS ini gak pernah dapat penghargaan? Nah itu loh pertanyaannya itu. Kenapa? Apakah pengen mematikan ormawa di kampus? Kan gitu. Tapi kalau ada apresiasi, saya yakin banyak orang yang tertarik. Kalau gini mas, sampean masuk nyalon di BEMPRESMA UNHAS ataupun DPM itu dijamin semester dari semester selama 2 semester itu gratis. Siapa sih yang gak tertarik? Royoan. Pasti kan? Iya. Lebih gampang kita juga. Kemudian selain itu ditambah juga nilai sertifikat ketika kegiatan juga harus diberlakukan, sehingga yang cari kegiatan adalah mahasiswa, bukan kita yang cari peserta. Itu sih sebenarnya. Makanya ini bakal menjadi permasalahan yang parah. Tapi tetap ini permasalahan kita bersama semua mahasiswa menurut saya. Kenapa? Karena di sana ada uang kalian. Ingat, itu ada uang kalian dari, katakan saya 2.150.000, ada uang saya mungkin berapa ratus ribu yang disalurkan untuk UKM, untuk KMP, untuk BEM universitas. Nah kalau seandainya kita gak ngambil hak kita, ya terus ngapain? Kalau kita nggak manfaatkan perputaran organisasi uang kita itu, ya ngapain Mas ya? Ya Ya iya. jadi Mas Pro, jadi kayak buang-buang uang kan Ya gitu. iya, itu kan haknya kita. Iya. Masa mau dipakai untuk pembangunan? Gak bisa. Lawang itu udah ada bagainya pembangunan sendiri. Itu sih mungkin mau jawab, nanti bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Terus mungkin di DPM sendiri, Mas Awaludin, melihat KPUM ini akan diadakan pemilu serentak. Ya mungkin untuk susahnya pemilu serentak ini kembali lagi ke calon ya kan, ke calon. Kita selama ini di offline aja kan sedikit memaksa kan, apalagi di daerah fakultas atau di HMP sama fakultas. Kalau di DPM sama BEM pasti ada lah, itu udah terjamin pasti ada. Cuman yang kita jadi sorotan di sini kan, yang jadi perhatian kita semua juga kan di HMP sama BEM fakultas. Siapa gitu? Soalnya di sini kan juga online kan, online kita sosialisasi juga nggak bisa secara langsung ke mahasiswa. Kita memanfaatkan media yang ada yang bisa kita pakai. Di situ kita ya ayolah mulai dari sekarang, entah itu dari KPUM sendiri, dari saya perwakilan DPM dan Mas Abdul sebagai perwakilan BEM, kita gencarkan untuk sosialisasi kalau kita mau mengadakan pemilu raya yang di situ dilakukan secara serentak, biar mahasiswa ini sedikit tergugah, paling nggak seperti itu. Sedikit tergugah, kita sosialisasikan segencar mungkin supaya mereka mau untuk ikut dalam organisasi. Terus ini untuk masalah penjalanannya, mungkin ini untuk harapan ke depan, ya kan? Untuk harapan ke depan, mahasiswa yang mau ikut organisasi dan jadi ketua nantinya, ini diharapkan untuk menekan di pengkaderan, ya kan? Ini UNHAS kan organisasinya yang saya rasakan ini belum meriah kampus-kampus lain kan, belum sekuat itu. Terus untuk pengkaderan lah di sini. Jadi nggak usah terlalu kita buat acara
mewah-mewah terus hambur-hamburin uang, nggak perlu lah. Yang penting kan tadi kita bisa dapat manfaat untuk branding kampus, kita dapat manfaat untuk pengkaderan juga. Di situ kita kuatkan pondasinya dulu. Yang penting itu. Kalau kita mau buat bangunan kan, kalau bangunan kita kan organisasi. Terus kita kan punya mahasiswa banyak di UNAS. Kita buat kadernya dulu, kita buat pondasinya dulu. Saya harap untuk nanti yang jadi untuk periode tahun depan, entah itu dari mulai HMP, BEM Fakultas, DPW, DPM serta BEMU, menekan untuk itu, menekan untuk pengkaderan, kasih mereka pengertian, kasih mereka manfaat dari organisasi. Ya benar lah, untuk organisasi untuk pas menjalankan kita, entah itu mengeluarkan uang, entah itu mengeluarkan tenaga dan pikiran, waktu kita juga, terus mempertaruhkan tugas kewajiban kita di kampus, entah tugas, ya kan. Cuman manfaat dari organisasi ini enggak kalian rasakan untuk sekarang gitu loh. Ini untuk 1, 3 tahun, 5 tahun ke depan. Sama kan mahasiswa juga kan nggak tahu sih mau jadi apa nanti. Cuman yang kita lakukan sekarang ini ya semoga jadi gambaran kita ke depan gitu loh. Makanya kita ayo ikut organisasi supaya bisa open minded, ya kan. Pemikiran kalian luas, relasi juga banyak, nanti bisa membantu kalian di masa depan seperti itu. Berarti intinya kita di sini ini untuk bagaimana caranya kita memperkuat organisasi kita biar roda organisasi kita itu terus berjalan walaupun tanpa disetir teman-teman ini Mas ya. Ya pondasinya lah. Pondasinya kita harus bangun pondasinya. Terus dari tadi kita membahas organisasi dan kita juga untuk teman-teman tahu aja lah, untuk teman-teman tahu biar kalian biar bisa tergugah hatinya untuk memang ikut organisasi. Perlu nggak sih organisasi itu di universitas? Mungkin saya mulai dari DPM dulu. Kalau perlu banget, penting. Kalau tanpa organisasi? Ya saya katakan di awal tadi, salah satunya manfaat organisasi di kampus ya juga untuk branding kampus, utamanya branding kampus, terus untuk ajang mahasiswa ini untuk belajar bersosial, juga belajar mencari relasi, belajar di ruang kelas, ada organisasi itu untuk mahasiswa sendiri. Untuk kampus sendiri kan ya branding itu tadi, kita kembali ke branding kampus, gimana caranya dari mahasiswa nanti yang jadi ketua-ketua dari mulai MP sampai BEM bisa mengadakan kegiatan yang sifatnya bisa membranding, mengemas gimana caranya nama UNAS ini melejit seperti itu kan. Terus yang kedua untuk akreditas, itu kan penting sekali untuk jalannya organisasi untuk akreditas. Dan KPUN sendiri setelah mendengar seperti itu, kemungkinan memang nggak ada pencalonan, nggak ada calon di setiap fakultas. Untuk nggak ada calon di setiap fakultas itu seperti apa? Dan kalau nggak ada calon itu gimana? Mungkin gambarannya itu kalau semisal ini memang nggak ada calon dan nggak ada ketua, apa yang akan terjadi itu? Yang akan terjadi perputaran roda organisasi bakalan macet ya Mas ya, apalagi kan kalau misal di Unif tadi ada lah pasti calon. Terus habis itu kalau yang lebih ke bawah-bawahnya nih, sebelum ini penutup ya, mungkin saya mau bertanya kepada semua ini selaku organisator di Universitas Hasyim Asharie. Mungkin beberapa kalimat aja, apa sih fungsi organisasi bagi mahasiswa itu? Saya mulai dari Mas Abdul dulu. Fungsi organisasi bagi mahasiswa Lebih ke manfaat mungkin ya. Iya, manfaat organisasi bagi mahasiswa gini.
Kalau bagi saya sendiri, organisasi itu bukan hanya tempat untuk mengembangkan keterampilan, tapi tempat untuk menambah relasi dan juga untuk memperbaiki pola pikir. Dalamnya seperti ini. Saya menganggap bahwasanya dengan saya berorganisasi, saya yakin, optimis, masa depan saya itu lebih terjamin. Karena kenapa? Kunci kesuksesan itu menurut saya yang pertama relasi, yang kedua uang. Dan relasi yang kita dapatkan itu biasanya di organisasi. Contoh nih, ini pengalaman saya di BEM Universitas Mas Ari. Saya bisa gandeng dengan Gramedia, ketemu dengan para menteri, bahkan dengan para Mahfud MD juga. Itu ya asal muasalnya jembatannya mergo ikut di organisasi. Dan saya yakin ketika saya nanti nih lulus kuliah, pengen masuk di pemerintahan, ya saya agak bingung. Lawang saya udah punya orang dalam, udah punya kenalan gitu kan, seperti itu. Sangunya udah ada. Sangunya udah ada, modal utama udah ada. Kamu pinter, bagaimanapun juga dialektikanya hebat, uangnya banyak. Kalau relasinya gak ada, ya tetap sulit kan. Relasi itu nomor utama saya. Berarti organisasi untuk penunjang kita di masa depan Jelas seperti yang dan memperbanyak relasi. benar, kita. relasi. Contoh kemarin saya dengan mahasiswa UiTM Malaysia International Mobility Talk. Seharusnya itu bulan ini saya itu terbang ke Malaysia pertukaran mahasiswa, tapi dikarenakan COVID jadi kita dalam bentuk diskusi. Nah, bahkan lebih lanjut daripada itu, saya ditawarin beasiswa ke sana. Intinya apa? Intinya di sini orang yang aktif di organisasi dan punya progres. Maksudnya gini, mohon maaf, contoh jenengan Mas Bintang nih ikut organisasi dari awal sampai akhir jadi dekdok aja, jadi anggota aja, itu gak progres. Progres menurut saya. Ya pengabdian aja dari dana. Tapi maksudnya ada progres berjenjang gitu dari dekdok, koor, ketua, nah seperti itu. Begitu pun saya sendiri itu ke sana. Nanti kalau saya ikut organisasi, kira-kira saya harus kenalnya dengan ini nih. Saya terus harus kenalnya dengan para pemerintah. Kalau saya masuk pemerintah, kalau saya pengen beasiswa nih, saya harus punya kenalan internasional seperti itu. Itu saya rasakan. Bahkan kemarin juga ditawarin sama dosen saya bahasa Inggris, Mas, ini gimana ada pertukaran pelajar ke Amerika yang lainnya. Itu kan organisasi. Coba kalau saya apatis, ya mana mau dosen melirik saya seperti itu terkait masalah apa yang saya dapatkan untuk ikutan organisasi itu sendiri ya. Jadi menurut saya penting untuk menunjang karir organisasi itu. Nah, terus kemudian organisasi juga menurut saya selain kayak tadi kan Mas Waw udah bahas tentang manfaatnya untuk kampus ya. Untuk kampus yang kedua juga terkait kesestabilan Ormawa di Unhas. Bagi saya, organisasi itu bukan hanya sekedar kita mencapai tujuan. Tujuannya apa gitu? Katakan BEM Universitas untuk masalah proker, bukan. Tapi sebagai pelayanan, Mas. Saya merasa pernah 1 bulan itu gak buat kegiatan, wah masalah numpuk. Selama ada kesenjangan dari semester ganjil ke genap, itu waktu saya 1 bulan kan semester 9. Cuma semester 8 mohon maaf, cuma ke kampus melayani mahasiswa apa aja. Melayani dia ada UKT, melayani dia masalah sertifikat posmaru, melayani dia mau pindah kuliah. Maksudnya kita itu setidaknya bisa bermanfaat buat kawan-kawan yang lain. Nah, kenapa ketika memang kawan-kawan gak peduli dengan organisasi, bukan hanya uang yang udah menjadi hak kita gak bisa terambil, tapi bakal banyak mahasiswa yang gak bisa tertolong oleh kita. Sekarang saya tanya, ketika ada orang butuh masalah UKT, perpindahan dan yang lainnya, kalau ke TU ruwet, ke siapa lagi? Pasti ke organisasi. Yang ditanya apa? Medsos-medsos organisasi. Mau memperluas jaringan keluar, ya lewat organisasi. Silakan kalian apatis dengan organisasi, tapi rasakan apa bedanya kalian dengan mahasiswa yang hanya tugasnya kuliah pulang. Ya udah, jadi mahasiswa sekolah aja, gak usah jadi mahasiswa. Hilangkan tuh titel mahasiswa. Kita gak bahas jauh-jauh sampai ke mahasiswa sebagai agent of change, memperjuangkan MD3. Terlalu jauh. Sedikit aja di kampus gitu. Karena gini, dosen gak mau peduli kan, kamu mau kuliah, mau bayar, mau enggak, terserah kamu. Nah, tapi untuk mempermudah penyambung kita, yaitu organisasi mahasiswa. Selain daripada menunjang karir itu menurut saya yang paling penting. Jadi menurut Mas Abdu itu organisasi itu sebagai penunjang karir, sama membantu kita untuk bermanfaat orang lain lah. Bermanfaat untuk orang lain. Dan menurut Mbak Mi seperti apa? Menurut saya sendiri, organisasi itu sangat penting sekali ya, banyak sekali manfaatnya. Kalau misal di Mas Abdu ini penunjang karir, kalau untuk saya sendiri kita bisa mengasah skill kita di organisasi. Misal hal yang paling kecil aja, misal kita dari mental ya Mas, mental.
gimana kalau proposalnya ditolak, apakah langsung nangis gitu. Terus kan kita juga nanti akan menghadapi sebuah dunia kerja ya, dunia kerja benar-benar dunia yang nyata. Nah kita nggak akan ada skenario yang sekiranya kita dia tak terduga sama sekali. Misal dimarahin atasan, gimana kita bisa manajemen diri kita sendiri untuk bisa, masa dimarahin atasan besoknya langsung resign, kan nggak mungkin Mas. Terus kan kita bisa belajar dari kayak proposal ditolak, ataupun kita waktu evaluasi sama teman-teman setelah kegiatan kita kan pasti ada evaluasi kan. Nah di situ kita bisa mengasah mental kita sendiri untuk bisa menghadapi dunia yang keras ini setelah kita kuliah. Nah untuk skill-skillnya kita kan manusia itu terbatas ya Mas ya, maksudnya nggak semua bisa kita kuasai. Misal di organisasi itu ada yang bisa public speaking, ada yang bisa public relation ataupun bisa dia lebih ke sekretarisnya, bisa buat proposal, dia pandai atau jago, atau dia tuh bisa memimpin. Nah kita bisa memaksimalkan skill-skill kita di situ. Ada lagi yang bisa kan kita juga di era sekarang ini banyak banget yang dibutuhkan di media kan. Nah kita bisa mengasah skill kita di organisasi itu sendiri untuk hal-hal kecil yang sekiranya untuk persiapan kita di kehidupan yang lebih nyata lagi, bermasyarakat, jiwa sosial kita, mental kita itu lebih tertata lah Mas kalau kita itu masuk ke organisasi. Jadi mental itu pasti terbentuk dan skill itu pasti terlatih kalau ikut organisasi. Pasti. Dan itu sangat bermanfaat sekali. Iya. Dan untuk dan dari Mas Wawa, organisasi manfaatnya itu. Manfaat organisasi ya mungkin sedikit banyak udah tersampaikan semua ya dari manfaatnya. Cuman ini saya mau cerita untuk manfaat secara langsung bagi saya. Saya juga kan lagi belajar lah, istilahnya belajar membuka usaha, ataupun yang sekarang mungkin juga teman-teman tahu di situ banyak saya rasakan langsung untuk masalah itu. Saya kan juga ikut organisasi, saya dari mulai nomor 1. Yang pertama, di organisasi apa yang enggak kalian bisa menjadi bisa. Contohnya yang sekarang saat ini, saya dulu untuk semester 1 sampai 2 kan baru mau ikut organisasi. Saya bicara depan kamera seperti ini pun atau memegang mic itu sedikit susah. Untuk sekarang ini ya alhamdulillah, meskipun ada sedikit kata-kata yang kurang pantas atau gimana, ya sedikit lancar lah semacam itu. Terus untuk kalau yang terpenting lagi, relasi di masa depan untuk karir mahasiswa-mahasiswa yang ikut organisasi, benar yang dikatakan Mas Abduh, itu kan memperluas untuk kedepannya, memperluas jaringan teman. Terus untuk karir, mencari pekerjaan sangat mudah untuk kalau kalian yang ikut organisasi. Terus untuk yang sekarang juga merintis istilahnya di UNAS sendiri kan motonya kan drill percentile of entrepreneurship kan. Banyak mahasiswa UNAS yang mempunyai usaha-usaha di situ. Ya ini saya sharing aja. Kalau kalian punya usaha dan ikut organisasi, pasti usaha kalian bisa, entah itu secara langsung dan tidak langsung, bisa sedikit terbantu dari situ. Itu pasti. Berarti sebagai entrepreneur sekarang sampean kan sebagai pembuat usaha, pembuat lapangan pekerjaan, sebagai entrepreneur sampean sangat terbantu. Iya, sangat terbantu dengan berlatihnya sampean di organisasi yang ada di universitas. Jadi seperti itu ya. Nah, mungkin bagi teman-teman pendengar, bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa UNASI, organisasi itu sangat penting. Organisasi itu bisa melatih mental kita, bisa melatih cara berbicara kita, bisa melatih cara berpikir kita, bisa membuat jaringan menjadi semakin luas, membuat relasi kita itu juga semakin luas, dan mengakibatkan kehidupan bermasyarakat kita itu bisa dipermudah gitu. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Lanjut nanti ke podcast berikutnya. Podcast berikutnya. Salam mahasiswa. Salam.